Sebelum gerakan 30 September meletus pada awal Oktober tahun 1965, Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, melakukan serangkaian kegiatan. Begitulah yang dicatat Kunchoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971. Pada tanggal 9 September tahun 1965, Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, CCPKI, D.N. Aidit memberitahu Duta Besar Cekoslovakia di Jakarta bahwa dia yakin 60% dari tentara jajaran rendah, jajaran perwira, hingga yang berpangkat mayor akan memihak PKI jika terjadi serangan militer terhadap PKI. Menurut Aidit, setiap aksi militer terhadap PKI akan hancur berantakan dalam waktu 20 jam. Sementara pada tanggal 10 September, Kunchoro Hadi mencatat, dalam edisi sore pada harian Warta Bakti memuat headline berjudul Sang Bayi Pasti Lahir. Headline ini berkaitan dengan pernyataan D.N. Aidit bahwa kita berjuang untuk sesuatu yang akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi pasti lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar. Lalu, pada tanggal 13 September tahun 1965, Presiden Soekarno menganugerahkan bintang Mahaputra yang sangat prestisius kepada Ketua PKI D.N. Aidit. Pemberian anugerah bintang Mahaputra ini menunjukkan hubungan Soekarno yang kian mesra dengan Aidit dan juga dengan PKI. Penganugerahan bintang Mahaputra untuk Aidit dilakukan di Istana Merdeka. Kemudian pada tanggal 14 September, Aidit tercatat menghadiri sidang Dewan Nasional Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI. Di depan sidang SOPSI, Aidit mengatakan bahwa revolusi hanya bisa disuburkan dengan menjungkirkan kaum dinasti ekonomi dan setan kota dari segenap aparatur politik dan ekonomi negara. Pada tanggal 20 September tahun 1965, Aidit tercatat bertemu dengan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Dalam pertemuan itu, Syam mengusulkan kepada Aidit agar Muhammad Hatta, Khairul Saleh, dan Sukarni menjadi target yang juga harus diambil atau diculik, tapi Aidit menolak gagasan ini. Lalu Syam mengusulkan nama-nama jenderal kepada Aidit dan rapat menyetujui bahwa 8 jenderal akan dijadikan target antara lain Jenderal Nasution, Letjen Ahmad Yani, Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Brigjen Ahmad Sukendro. Pada tanggal 21 September tahun 1965 Aidit hadir dalam sebuah acara karyawan Bank Nasional Indonesia, BNI. Di acara tersebut, Aidit menjelaskan tentang situasi Kabinet Dwi Kora saat ini. Menurut Aidit, nasionalisme agama komunisme, Nasakom, tidak pernah benar-benar dipraktikkan oleh pemerintah. Kabinet sekarang ini belum Nasakom, tapi baru mambu atau bau Nasakom, kata Aidit. Lalu pada tanggal 27 September tahun 1965, Aidit berpidato dalam rapat raksasa sentral organisasi buruh seluruh Indonesia, SOPSI, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pidatonya itu, Aidit mengemukakan 4 kode etik Nasakom. Kata Aidit, setiap aliran dalam Nasakom harus setia pada manipol dan pedoman pelaksanaannya. Masih kata Aidit, di kalangan Nasakom dan semua kaum manipolis tidak boleh ada konfrontasi. Kompetisi manipolis berarti kompetisi dalam mengabdi rakyat dan kompetisi dalam melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Di kalangan Nasakom harus menjaga supaya tidak menerobos aliran lain. Misalnya aliran Kom membikin interpretasi tentang A dan Nas yang merugikan, demikian sebaliknya. Aidit menjelaskan jangan sampai terjadi orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang Marxisme membikin uraian tentang Marxisme atau komunisme. Di kalangan Nasakom harus bisa menerima tetapi juga harus bisa memberi. Di hari yang sama di hadapan anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, IPPI, Aidit berpidato dan mengajak hadirin untuk mengalahkan kaum kapitalis. Hati kita lebih dari sekedar lapar, kata Aidit. Kita tidak akan serahkan nasib kita kepada setan kota. Kita akan ganyang dan kalahkan setan kota, kata Aidit lagi.
Pada tanggal 28 September tahun 1965, Kunchoro Hadi mencatat, di hari itu saat pagi hari, para pemimpin PKI yaitu Aidit, Nyoto, MH Lukman serta Sakirman melakukan pertemuan di Jakarta. Aidit memberi petunjuk-petunjuk kepada Lukman dan Sakirman untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan di daerah seandainya gerakan di Jakarta nanti berhasil dengan baik. Rapat ini juga membicarakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan langkah-langkah penyelamatan yang bisa dilakukan di daerah. Rapat ini baru selesai setelah berjalan selama sekira 5 jam. Lukman beserta Sakirman diminta berangkat ke Semarang untuk menjalankan hasil rapat ini. Masih di hari yang sama, pada siang hari menjelang sore Aidit bertemu Syam. Aidit mengatakan kepada Syam bahwa dirinya, Nyoto dan Lukman dalam rapat telah memutuskan hari dan jam pelaksanaan gerakan untuk mendahului Dewan Jenderal yaitu tanggal 1 Oktober tahun 1965 pukul 4 pagi. Masih di hari yang sama, pada pukul 22.00 MH Lukman dan Sakirman berangkat menuju ke Semarang lewat Bandung dengan mengendarai mobil dinas pribadi Lukman yang didapatkan dengan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR GR. Tujuan kedatangan Lukman dan Sakirman ke Semarang sesuai instruksi Aidit untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan apabila aksi di Jakarta berhasil dan mempersiapkan pula antisipasi apabila gerakan itu gagal. Pada tanggal 29 September tahun 1965 digelar Kongres Ketiga Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI di Istora Bung Karno yang dihadiri Presiden Soekarno dan Waperdam II Jeleimena. Aidit juga hadir di acara itu. Dalam sambutannya, Waperdam Jeleimena mengatakan pemerintah tidak mempunyai niat untuk membubarkan HMI. HMI adalah organisasi yang nasionalistis, patriotik dan loyal kepada pemerintah. Pemerintah banyak mendapat sokongan dari HMI dalam perjuangan melawan Nekolim. Setelah itu giliran Aidit berpidato. Dalam pidatonya menyeru kepada para mahasiswa untuk berani berpikir dan bertindak. Mahasiswa komunis harus berani berpikir dan berani berbuat, bertindak dan berbuat dengan berani, sekali lagi berani. Masih kata Aidit, kalau pemerintah tidak akan membubarkan HMI, maka janganlah kalian berteriak-teriak menuntut pembubaran HMI. Lebih baik kalian bubarkan sendiri saja. Dan kalau kalian tidak mampu melakukan itu, lebih baik kalian jangan pakai celana, tapi tukar saja dengan sarung. Aidit juga membicarakan masalah para pemimpin palsu yang merampok uang rakyat dan memelihara istri 4-5 orang istri. Kata-kata ini secara tak langsung menyinggung Soekarno. Pada tanggal 30 September tahun 1965, pukul 21.30 Hardoyo, mantan Ketua Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI, sedang berada di rumah Aidit dan mengobrol berdua di ruang tamu. Aidit dan Hardoyo terlibat pembicaraan serius dan wajah mereka nampak tegang. Beberapa kali keduanya terpaksa menghentikan pembicaraan tatkala Ilham, putra Aidit yang masih 6 tahun, berseliweran di ruang tamu. Masih di malam tanggal 30 September tahun 1965, ketika malam sudah sangat larut, rumah Aidit di Pegangsaan Jakarta didatangi oleh 2 orang tentara berseragam militer biru. Sutanti, istri Aidit, menolak permintaan tamu-tamu itu untuk bertemu suaminya karena sudah larut malam. Namun akhirnya Sutanti luluh dan beranjak menuju ruang kerja Aidit untuk memberitahukan kedatangan orang-orang itu kepada suaminya. Sutanti dan Aidit terlibat perdebatan hebat. Aidit lalu keluar dari ruang kerjanya dan menuju ke ruang tamu. Tamu-tamu itu meminta Aidit segera bergegas pergi bersama mereka karena keadaan yang sedang genting. Aidit pun segera berkemas dengan membawa beberapa pakaian dan buku dalam tasnya. Di kamar tidur tempatnya berkemas Aidit kembali terlibat perdebatan dengan istrinya. Sutanti bersikeras meminta suaminya tidak ikut orang-orang itu pergi, namun Aidit tetap pergi. Sebelum berangkat, Aidit mengecup kening istrinya, menggendong Ilham, putra keduanya yang belum tidur, dan berpesan kepada adiknya, Murad, untuk mematikan lampu depan rumah. Sementara di tempat lain, dalam waktu bersamaan, Syam Kamaruzaman yang meminta penjemputan ini dan meminta Mayor Sujono membawa Aidit bersama Waluyo dan Kusno ke rumah Sersan Udara Suwardi di Pangkalan Udara Halim.
Hal itu dilakukan karena Aidit harus berada di Halim untuk mengimplementasikan tahap kedua operasi tersebut, yakni konsekuensi-konsekuensi politis dari penghancuran Komando Puncak Angkatan Darat,